Malam, selamat datang di webinar kami hari ini yang bertemakan Create an Outstanding CV and Improve Your Interview Skill. Saya Sony Kuniam sebagai MC yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada malam hari ini. Acara webinar ini diselenggarakan oleh Caraku Academy dan juga Cakap dengan tujuan untuk memberikan tips praktis dan strategi bagi para peserta untuk membuat CV yang menarik dan mempersiapkan diri untuk wawancara yang baik. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para peserta dan dapat menjadi inspirasi serta motivasi untuk meningkatkan peluang mereka dalam mencari pekerjaan yang diinginkan. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara pada malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, di webinar kali ini terdapat dua acara ini dan juga sesi tanya jawab. Sebelum kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, saya akan memperkenalkan narasumber yang akan memberikan ilmunya di acara webinar pada malam hari ini. Narasumber pada malam hari ini yaitu Kak Kurnia Indi Pratama S. Beliau merupakan mahasiswa Magister Manajemen Sumber Daya Manusia yang memiliki minat di bidang manusia dan budaya. Kak Kurnia Indi memiliki pengalaman di bidang human resource, talent acquisition, general affairs, payroll, dan lain sebagainya. Dan saat ini Kak Indi sedang membangun karir dan keahlian di bidang human capital. Maganya itu, Kak Indi memiliki pengalaman bekerja di Cakap selama 2 tahun 9 bulan dengan berbagai posisi, mulai dari People Operation Manager, People Operation Supervisor, Engagement and Culture Supervisor, Human Resource Generalist, dan selain di Cakap, Kak Indi juga pernah bekerja di Glins dan juga PT UX Indo Digital. Untuk pendidikannya, Kak Indi Kurnia pernah belajar di Universitas Lambung, yaitu jurusan Kehutanan pada tahun 2014 sampai 2018, dan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia dan Layanan di Universitas Trisakti pada tahun 2021 sampai 2023. Wah, tentunya dari narasumber kita ini pengalamannya banyak banget ya, karena dari aku sendiri udah nggak sabar nih buat uh, menyimak webinar pada malam ini dan mungkin teman-teman juga udah nggak sabar pastinya. Maka dari itu tanpa menunggu waktu lama, aku persilahkan buat Kak Indi untuk menyampaikan materi di webinar kali ini. Kepada Kak Kurnia Indi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ya. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih juga atas perkenalannya. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya di teman-teman semua. Di Sobat Cakap, ya hari ini kita mungkin mau bahas tentang persiapan TV dan juga interview nih. Harapan nanti dari seminar kita hari ini, teman-teman semua bisa belajar lebih jauh gimana sih caranya membuat CV yang baik dan juga gimana caranya untuk menghadapi interview dengan lebih siap lagi gitu ya. Oke, ini saya izin share screen. Oh, boleh dikasih izin akses dulu nggak nih untuk share screen dari hostnya? Iya Kak, mungkin dari hostnya bisa. Oke, sudah ya Kak. Oh, udah. Oke, terima kasih ya. Udah terlihat belum ya? Sudah terlihat Kak? Udah full screen ya? Sudah. Oke ya, sebelumnya ini perkenalkan saya Kurniadi Pratama. Jadi tadi seperti yang dijelasin di awal kalau saya saat ini sebagai People Operation Manager di Cakap dan memang CV rekrutmen itu di bawah departemen yang saya pegang nih untuk saat ini. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau kenalin dulu sih sebenarnya apa sih itu Cakap ya. Jadi saat ini Cakap adalah upskilling platform nomor satu di Indonesia, di mana kita berangkat dari pembelajaran bahasa, tapi saat ini kita juga fokus ke non bahasa. Saat ini aplikasi Cakap sudah dipercaya lebih dari 1.800.000 pengguna, dan kita pernah mendapat rekor muri di tahun 2019 sebagai aplikasi belajar pertama untuk bahasa secara daring. Nah, ntar untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman semua bisa untuk download aplikasi Cakap dan juga di website kita di cakap.com. Ntar bisa lihat di sana produk dan layanan kita. Kalau teman-teman tertarik untuk mengupskilling diri teman-teman semua, baik di non bahasa dan juga bahasa, boleh beli pelatihannya di sana. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke agenda kita di CV ya, CV one on one. Nah, di sesi kali ini saya mungkin akan menjelaskan ke teman-teman semua sebenarnya gimana sih gitu ya cara membuat CV yang impresif. Nah, yang pertama sebenarnya pada saat teman-teman membuat CV itu ada dua cara. Ini cara yang paling sederhana. Yang pertama adalah teman-teman semua harus tahu tentang diri teman-teman semua itu secara baik dan juga pastinya harus menuliskan
semua pengalaman teman-teman yang teman-teman punya. Karena balik lagi, persiapan itu adalah kuncinya. Jadi setelah teman-teman tahu tentang dirinya teman-teman semua, teman-teman harus bisa menulis nih kira-kira experience mana ya yang bisa teman-teman tulis dalam CV-nya teman-teman semua. Nah, tapi sebelum kita ke sana mungkin teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih bedanya CV dan resume gitu ya? Karena banyak orang itu mengartikan sama. Padahal sebenarnya CV dan resume itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya CV itu adalah satu kesatuan pengalamannya teman-teman semua yang mengcover semua pengalaman hidupnya teman-teman semua secara terstruktur. Nah, kalau resume ini biasanya disesuaikan dengan eh, pengalaman teman-teman semua yang ingin didaftarkan. Contoh, teman-teman semua punya pengalaman di sales, punya pengalaman di HR, punya pengalaman di copywriter. Nah, teman-teman bisa tuh menuliskannya semua di dalam satu kesatuan CV. Tapi apabila kita berbicara tentang resume, itu hanya disesuaikan dengan posisi yang mau teman-teman daftar. Misalnya tadi teman-teman punya pengalaman di HR, sales, dan juga di copywriter. Teman-teman pengen mendaftar sebagai HR. Nah, di resume ini teman-teman cukup meng-highlight tentang pengalaman teman-teman pada saat menjadi HR aja, tanpa perlu tanpa perlu em, memasukkan pengalaman sebagai dua lainnya tadi. Tapi memang biasanya kalau resume dipakai di US dan Kanada ya. Kalau di Indonesia biasanya kita lebih bilangnya CV, CV, CV gitu. Tapi exactly sebenarnya yang paling tepat adalah pengalaman teman-teman di bidang yang relevan. Nah, ini adalah CV komponen. Soalnya di CV komponen itu ada apa aja gitu ya. Jadi yang pertama ada biodata, summary, experience, education, dan skills. Nanti akan saya coba breakdown um, satu persatu nih dari setiap poinnya. Nah, ini yang pertama adalah CV komponen biodata. Jadi kalau intinya di biodata ini teman-teman cukup meng-highlight personal information teman-teman semua nih, such as phone number, personal email, LinkedIn, profile, DOB, dan juga current address. Tapi memang untuk date of birth ini itu opsional ya teman-teman. Bisa dimasukkan, bisa juga enggak. Nanti teman-teman bisa, you may screenshot di sini ntar beberapa kalau teman-teman ntar lupa boleh di screenshot. Sebenarnya ada apa aja sih CV komponen yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di yang kedua adalah summary. Summary objektif dari apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu ke recruiters. Balik lagi, recruiters tuh hanya melihat CV teman-teman hanya 10 sampai 20 detik gitu. Jadi, sebisa mungkin buat summary yang atraktif, buat summary yang bisa merepresentasikan diri teman-teman semua agar recruiternya tertarik nih untuk membaca CV teman-teman sampai selesai. Nah, jadi kalau misalnya di summary ini yang harus di-highlight adalah experience teman-teman semua, current objektifnya, interest-nya, summarize your interest, dan juga passion. Nah ini saya ambil contoh punya saya ya, sebelum saya melanjutkan S2. Jadi saya selalu bilang kalau saya itu adalah HR practitioner yang dimana saya lulusan kesultanan. Saya pribadi yang cepat belajar, mengorientasikan orang di nomor satu, dan juga selalu membuat ide-ide baru gitu. Dan juga saya di sini menyampaikan kalau saya pernah pegang untuk payroll, saya juga pernah untuk human resources, TA, general affair. Dan saya juga menyampaikan nih di bagian terakhir di sini, currently leading my career dan expertise di human resource field. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang summary ini, teman-teman cukup meng-highlight 2 sampai 3 kalimat, tapi bisa merepresentasikan teman-teman itu siapa, lulusan apa yang lagi digelutin untuk saat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi di sini experience. Kalau kita berbicara experience ini tuh teman-teman cukup untuk membahas karir yang pengalaman dari teman-teman semua gitu ya. Jadi misalnya teman-teman pernah kerja di mana, terus juga apa job desk-nya, achievement-nya apa. Nah, ini yang perlu disampaikan di pengalaman di working experience. Contohnya ini saya kerja di PT Cerdas Digital Nusantara, cakap.com. Saya juga memberitahu nih cakap ini apa sih sebenarnya. Jadi pada saat recruiter lihat CV saya, oh ternyata nih Indi pernah punya pengalaman di attack di education teknologi, di mana sebelumnya pejabat saya adalah people development supervisor dan ada role-role-nya kayak gitu. Boleh teman-teman screenshot ya, teman-teman bisa tahu gimana sih caranya untuk buat working experience dan lain-lainnya seperti tadi yang saya sampaikan. Nah ini di bagian education, di sini teman-teman cukup meng-highlight kelas education ya teman-teman, tapi saran saya cukup masuknya di bangku perkuliahannya aja, nggak perlu sampai SMA, SMP, SD, kecuali kalau memang teman-teman adalah lulusan SMP, lulusan SMA aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman pernah berkuliah, cukup dimasukkan pengalaman teman-teman pada saat kuliah aja. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, di education saya memasukkan pendidikan S2 saya dan pendidikan S1 saya, di mana saat ini saya masih sebagai mahasiswa aktif di Trisakti di Magister Manajemen dan expected lulusnya itu di tahun 2000 di September 2023.
Di mana pada saat itu saya juga pernah menempuh pendidikan S1 di em, jurusan Kehutanan Universitas Lampung, IPK saya 3,32 pada saat itu. Dan masa studi saya itu 4 tahun, dari tahun 2014 sampai dengan September 2018. Nah, ini skill yang perlu teman-teman highlight ya di sini. Dimana kalau kita berbicara tentang skill, ini cukup sampaikan skills yang bisa dihitung teman-teman. Sorry, skill yang tanpa ada nilai hitungannya. Misalnya kayak teman-teman nulis nih, oh kemampuan bahasa Inggris teman-teman 3/5. Nah, 3/5 itu oleh apa gitu parameternya. Jadi lebih baik lagi kalau teman-teman semua menyampaikan parameter itu sesuai dengan sampaikannya sertifikasinya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah the most crucial things nih. The most crucial things ini adalah CV design. Gimana banyak banget nih teman-teman semua mungkin yang baru lulus fresh graduate, kalau buat CV yang berwarna colorful dan lain-lain. Padahal sebenarnya pada buat CV ini cukup pastikan aja tuh tulisannya terbaca dan juga padat dan jelas gitu tanpa ada aksen ornamen atau warna yang terlalu mencolok. Kenapa? Karena biasanya kalau terlalu mencolok itu tidak terbaca nih di ATS-nya perusahaan. Jadi sayang banget teman-teman semua jadi nggak bisa apa ya, jadi CV-nya tidak bisa tershortlist oleh si recruitersnya seperti itu. Ini ada CV building template, dimana kalau mau gratis teman-teman bisa pakai canva.com atau Microsoft Word, tapi kalau mau berbayar dan lebih mudah untuk dipakainya teman-teman semua bisa pakai Resume.io seperti itu. Nah, ini mungkin tadi tentang CV ya teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di-collect di akhir aja, tapi kita langsung jump in aja langsung ke interview ya. Nah, interview ini adalah tahapan di mana setelah teman-teman masuk ke shortlist kandidat, biasanya dari HR akan invite teman-teman semua ke tahapan interview. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam interview, dan ini nanti saya akan kasih contoh, tapi saya mungkin nggak akan detail menjelaskan ke teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa screenshot, nanti kita bisa diskusi di akhir pembicaraan kita ya, seperti itu. Nah, ini secara gambaran sedikit ya, sederhananya, rekrutmen proses itu idealnya seperti apa. Jadi yang pertama adalah CV screening. Nah, di sini adalah bagian paling penting untuk teman-teman sampai ke tahapan lainnya di rekrutmen proses. Makanya saya bilang, kalau CV sebisa mungkin adalah informasinya tersampaikan dengan jelas, bukan warna, bukan desain. Tapi informasinya tersampaikan jelas dan padat. Nah, di mana kalau misalnya kita lihat setelah CV di screening, biasanya akan ada HR interview dan juga ada user atau interview user gitu ya, atau hiring manager. Nah, biasanya ini ada tes lain sampai akhirnya ke offering stage. Tapi biasanya ini adalah the most common recruitment process di suatu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, balik lagi nih, gimana sih, apa aja sih yang harus disiapin pada saat teman-teman mau interview? Yang pertama, harus riset tentang company-nya. Company-nya bekerja di bidang apa sih? Karena pastinya setiap perusahaan mempunyai industri yang berbeda. Dan kita akan senang nih kalau teman-teman semua pada saat akan interview udah riset dulu tentang company-nya. Yang kedua adalah harus riset juga job description-nya teman-teman nanti kalau keterima apa sih gitu ya. Jadi teman-teman udah ada gambaran, ada bayangan apa yang akan teman-teman lakukan pada saat teman-teman keterima nantinya. Selanjutnya pasti catat. Jangan lupa tidak dicatat apa yang telah teman-teman riset. Yang ketiga pastinya ada pertanyaan potensial. Nah, ini biasanya pertanyaan template yang harus teman-teman bisa antisipasi gitu ya. Terakhirnya lagi review and practice. Jadi harus teman-teman riset, buat notes, buat tes pertanyaan potensial, baru teman-teman bisa review dan practice. Nah, anticipate potential question. Nah, di sini adalah most interviewer will have a set of list of question prepared before the interview. Jadi memang biasanya kita selalu siapin pertanyaan nih dari recruiters untuk mengetahui lebih dalam tentang kandidat kita. Cocok nggak sih dengan perusahaan kita? Cocok atau enggak nih dengan values kita kayak gitu. Nah, ini biasanya question ini akan membantu recruiters untuk mendeterminasi kira-kira kamu cocok atau enggak. Oleh karena itu teman-teman harus mempersiapkan nih jawabannya dengan sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata susah untuk menjawab atau tidak mendengar, boleh banget untuk teman-teman minta diulang lagi nih untuk pertanyaannya. Seperti itu. Nah, balik lagi juga kalau misalnya harus menjawab, teman-teman juga harus bisa nih untuk menyeritakan real life example dari pengalaman hidupnya teman-teman semua. Selanjutnya lagi harus take note on keyword and ideal candidate qualities from the job. Tadi kan teman-teman udah lihat nih, job description-nya apa, terus job requirements-nya apa. Teman-teman harus bisa highlight, kira-kira teman-teman tuh cocoknya di mana. Ya kira-kira bisa masuk di posisi itu. Balik lagi nih yang terakhir, don't talk
a robot, like a robot. Practice your storytelling. Jadi harus cerita secara sistematis, secara keseluruhan tentang pengalaman teman-teman gitu dari A sampai Z. Jangan dari Z ke A ke C ke D, tapi harus runtut karena kita harus menceritakan life experience kita. Nah, ini adalah common question yang biasa ditanyakan pada saat kita lagi proses interview. Nah, ini biasanya pertama adalah pasti ceritain dong tentang diri teman-teman semua gitu ya. Itu pasti pertanyaan yang paling basic. Pada saat ini sebenarnya cukup ceritakan 5 menit paling lama, teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh ceritain lebih dari 5 menit ya, karena akan boring gitu. Informasinya akan redundant, akan boring untuk recruitersnya. Cukup ceritakan siapa teman-teman, nama panjangnya, terus juga teman-teman sekarang bekerja sebagai apa, lulus dari mana, terus pengalaman teman-teman semua itu seperti apa. Ini saya ambil contoh kayak my name is Purnendi Pratama, you can call me Indi. Currently I am a people operations supervisor at Cakap, so I graduated from University of Lampung. Um, for my person for my professional experience I've been working on bla 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 bla, teman-teman ceritain semua. Nah, baru ntar di akhirnya teman-teman closing remarks nih. I start to work in HR line of work that is why I want to continue to gain my competency by applying to this position in your company. Jadi balik lagi pada saat perkenalan ini jangan terlalu lama, 5 menit paling lama. Ceritain pengalaman teman-teman, teman-teman siapa, lulusan dari mana, kerja sebagai apa, dan kenapa sih teman-teman pengen bekerja di posisi itu atau berdaftar di perusahaan itu. Nah, terus pasti yang kedua, kenapa sih lo tertarik untuk kerja di posisi ini? Pastinya adalah pada saat di sini teman-teman harus bisa menceritakan kenapa teman-teman pengen tertarik di posisi ini. Misalnya, oh ini adalah posisi adalah align dengan dengan tujuan karir saya, di mana dengan posisi ini saya percaya saya bisa belajar banyak, saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya dapat di perusahaan sebelumnya, dan saya bisa mencapai karir saya di XX kayak gitu. Dan jadi memang di sini teman-teman harus bisa menjelaskan kenapa teman-teman tertarik nih dengan posisi ini. Bisa juga teman-teman juga memberikan pengertian tentang industrinya mungkin yang teman-teman menarik karena industrinya dan lain-lain. Nah, terus kalau ditanya lagi, ada lagi nih quality and strength-nya apa? Balik lagi kalau quality and strength setelah teman-teman tadi riset tentang job desk-nya, absolutely teman-teman akan tahu nih sebenarnya kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh oleh perusahaan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bisa nih mendefine di diri teman-teman semua. Oke, ini cocok di gue karena gue A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu teman-teman bisa menceritakan. Misalnya kayak teman-teman mendaftar PR. PR adalah yang paling penting komunikatornya. Contoh di sini adalah, okay, I'm an excellent communicator, someone who is outgoing. It is easy to me for make connection. I believe my strongest trait is my attendance to detail. Jadi emang attention to detail. Jadi emang untuk example strength ini cukup 2 sampai 3 aja, jangan overvalue yourself. Dan tadi harus relate dengan posisi yang teman-teman daftarin. Jangan teman-teman misalnya finance, tapi teman-teman daftar finance, tapi teman-teman bilang kayak apa ya, contohnya kayak communicator. Karena communicator itu sebenarnya tidak penting dibutuhkan di finance, tapi kayak attention to detail, dapat bekerja dengan angka, working on pressure, nanti biasanya yang dibutuhkan untuk posisi finance. Nah, selanjutnya lagi banyak banget nih yang masih menganggap kalau ditanyain tentang weaknesses itu adalah trap ya, jebakan. Padahal exactly it is not a trap. Kita dari recruiters, kita memang pengen tahu sebenarnya apa sih kekurangan dari kalian yang kira-kira kita bisa bantu untuk tutupin. Yang kira-kira kita bisa bantu untuk kembangin bareng-bareng biar teman-teman bisa mengeliminasi kelemahan dari teman-teman semua. Kayak gitu. Jadi, jangan pernah takut untuk menyampaikan weakness ke teman-teman, tapi yang paling penting adalah you know exactly apa yang harus dilakuin untuk meng-cover dari kelemahan teman-teman semua. Jadi jangan pernah anggap kayak aduh ini pertanyaan jebakan nih, karena there is no trap question di interview. Basically what we up to you itu karena kita memang beneran nggak tahu. Kita pengen tahu kan dari kita lebih baik lagi untuk mendeterminasi tadi apakah teman-teman cocok atau tidak nih untuk di perusahaan kita. Nah, ini biasanya akan ditanyain tentang experience. Ya, kalau experience cukup sama seperti CV ya. Jelasin aja name-nya sebagai apa, responsibilities-nya ngapain aja, dan juga result-nya seperti apa pada saat di posisi tersebut. Nah, kalau ditanya kayak, lo pernah nggak sih kerjain A gitu ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan STAR method gitu. STAR method ini biasanya kita akan berangkat dari situasi, task, action, dan juga result. Ceritain dulu situasinya seperti apa. Oh, pada saat itu gue dikasih tugas untuk jadi project manager. Di mana akhirnya project manager itu harus selesai dalam 1 bulan. Akhirnya yang gue lakukan adalah harus membuat tim, membuat proposal, membuat event RAB-nya, sampai
sampai akhirnya membuat laporan. Itu adalah action and resultnya kita bisa berhasil nih membuat acara tersebut dalam waktu 1 bulan dan bisa mendatangkan orang dengan XX. Nah itu adalah cara menceritakan salah satu cara untuk menceritakan pengalaman apabila ditanyakan pernah nggak sih handle ini. Jadi mulai dulu dari situasinya teman-teman dikasih apa, tugas yang ngapain, karena tugasnya teman-teman melakukan action apa dan result seperti apa. Jadi dari situ kita bisa lihat sebenarnya gimana teman-teman dalam memanage suatu tugas seperti itu. Nah, satu lagi akan ditanya pasti kenapa kandidat ini lo bisa gitu untuk posisi ini. Nah, biasanya kalau di sini adalah teman-teman harus bisa tahu nih, what is your strength, what is your good fit, yang kira-kira akan fit banget di posisi ini gitu. Jadi teman-teman harus bisa mendefine diri teman-teman semua, kenapa teman-teman cocok di posisi ini. Jadi ada, tadi setelah riset teman-teman tahu nih main strength-nya apa di posisi ini, dan teman-teman bisa lihat dari diri teman-teman, kenapa teman-teman bisa cocok kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Ini bisa di screenshot ya, teman-teman semua. Jadi, teman-teman semua bisa belajar lagi ntar dari hasil screenshotannya. Nah, ini biasanya ditanya nih, plan lu ngapain sih 5 tahun ke depan? Mau ngapain sih 5 tahun ke depan? Basically, pertanyaan ini adalah outputnya kita pengen lihat nih, posisi yang lo daftar, bila lo keterima di perusahaan ini, di posisi ini, lo sesuai nggak sih dengan purpose hidup lo? Karena biasanya karyawan yang bekerja dengan purpose, karyawan yang tahu exactly apa tujuannya, akan bekerja lebih giat, akan bekerja lebih eager lagi. Dia mau melakukan trial and error, mereka mau selalu kerja dari comfort zone, keluar dari comfort zone, karena dia tahu apa yang harus dia capai, apa yang harus dia kerjakan untuk mencapai ketujuannya. Akan beda dengan orang-orang yang nggak tahu sebenarnya 5 tahun lagi mau kemana sih. Jadi makanya penting banget ya teman-teman membuat hubungan antara pekerjaan yang teman-teman daftar dengan 5 tahun ke depan teman-teman mau jadi apa, seperti itu. Nah, ini kenapa sih teman-teman actively looking for a job? Jujur aja, kenapa teman-teman mencari? Kalau kena layoff, teman bisa kena layoff. Kalau emang karena memang udah merasa tidak ada tantangan bisa disampaikan. Cuman yang paling penting jangan pernah menjelekan perusahaan sebelumnya, karena balik lagi um, tidak etis lah ya kalau teman-teman daftar kerja menjelekan perusahaan sebelumnya. Jadi lebih ke personal growth teman-teman aja. Kenapa harus resign dari perusahaan tersebut dan actively looking for a job? Nah, ini kalau misalnya teman-teman semua ditanya, kayak misalnya teman-teman lulus sudah dari 2018, tapi sampai 2020 belum dapat kerja. Nah, teman-teman bisa bilang nih, mungkin teman-teman ngelakuin bisnis, apa teman-teman mengembangkan lagi keilmuan teman-teman semua, dan lain-lain. Jangan bilang kayak, oh enggak, gue cuma tiduran doang, cuma nonton doang. Tapi lebih ke self-growth teman-teman semua. Itu yang paling penting dalam poin ini. Nah, ini biasanya udah expected. Jadi kalau di expected ini, yang pertama adalah teman-teman harus riset dulu karena setiap company pasti mempunyai salary range yang berbeda-beda. Sesuaikan juga dengan posisi yang teman-teman daftar karena sekarang job platform udah banyak dan biasanya mereka naruh salary range. Jadi make sure kalau misalnya yang di offer oleh perusahaan itu balik lagi ke ekspektasi teman-teman semua itu sudah masuk di salary range yang di offer oleh perusahaan. Kalau misalnya ternyata di bawah itu, teman-teman bisa mengajukan negosiasi nih dengan cara bilang kayak prepare all the salary data and insight terus ask for the discussion call. Jadi bisa dibilang kayak boleh nggak kak kita diskusi sebentar. Jadi kita boleh coba riset nih ternyata trend salary gini gini gini. Kalau dari gue boleh nggak minta di angka segini gitu ya. Jadi kalau misalnya um, ini bisa dinego lagi nggak sih kak? Bisa bilang kayak gitu ke recruitersnya. Tapi teman-teman harus siap nih untuk gagal karena balik lagi kalau udah gagal dalam negosiasi, the choice is yours mau diambil atau enggak tuh balik lagi ke teman-teman semua. Nah, ini to-do list uh, setelah menyiapkan tadi hal-hal tadi adalah pertama pasti harus role play interview. Terus juga pay intention to your speech, be open for feedback. Jadi boleh tanya lagi kak, boleh nggak sih minta feedbacknya terkait interview saya gitu ya. Terus balik lagi have the mindset to improve. Setelah dikasih feedback, teman-teman harus bilang ngembangin nih. Kira-kira tadi gagal interviewnya di mana? Karena yang saya percaya adalah practice make consistency. Practice make consistency, consistency make perfect. Jadi there is no perfect thing without consistency. Jadi makanya perlu teman-teman semua untuk membuat suatu konsistensi agar bisa sempurna nih dalam mengerjakan suatu hal. Nah, terus gimana sih cara untuk membuat good impression? Karena good impression is very important thing pada saat teman-teman semua interview ya. Jadi yang pertama pastinya gunakan baju yang proper. Harus ada antusiasnya nih pada saat interview. Terus juga gunakan jawab pertanyaan itu cukup 2 sampai 4 menit. Jangan lebih seperti yang saya bilang. Pastinya lagi body language-nya harus diperhatikan. Pastinya lagi prepare question to your interviewer. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kandidat gitu ya.
ada yang bilang kalau kandidat yang nggak nanya dia nggak antusias, tapi kalau saya pribadi ya kalau nggak ada pertanyaan nggak usah ditanya juga nggak apa-apa anyway gitu. Jadi jangan dibuat seakan-akan harus ada pertanyaan. Nah ini adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh kandidat gitu ya. Jadi ada typical day for this position gimana, terus juga tahapan selanjutnya ada apa, terus juga nanti project apa aja yang akan saya pegang, terus juga boleh tahu juga training overnya itu akan seperti apa untuk di posisi ini. Itu boleh banget untuk teman-teman tanyakan di sesi interview. Nah, pasti interview nervous ya, teman-teman semua. Tapi ini ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk reduce the nervousness. Jadi yang pertama pasti teman-teman harus well prepared. Karena kalau saya sendiri, pada saat saya tidak siap, biasanya saya akan grogi. Selanjutnya lagi belajar. Belajar dari note teman-teman semua, duduk dengan nyaman, jangan ngobrol terlalu cepat, practice breathing exercise, senyum. Terus selanjutnya lagi pastinya mindsetnya adalah conversation. Karena balik lagi, interview itu adalah two-way conversation. Bukan hanya one way dari interviewer ke kandidat, tapi kandidat juga punya hak untuk menjawab dan juga ngobrol ke interviewernya. So yeah, anticipate, prepare, nail the call. So good luck. Nah, tapi sebelum kita akhirin sesi saya boleh dong untuk teman-teman semua follow dong Live at Cakap dan juga cakap.com nih. Ntar saya lihat siapa aja teman-teman semua yang udah follow di Live at Cakap dan dapat update terbaru dari Live at Cakap dan cakap.com karena kita sharing pengalaman seru kita, sharing tentang knowledge kita di Live at Cakap dan juga cakap.com. Dari saya mungkin cukup, balik lagi ke MC ya. Baik, terima kasih Kak India atas pemaparan materinya. Untuk sesi berikutnya mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan melalui aplikasi Cakap. Yang pertama ada dari Kak Mira, izin bertanya Kak terkait CV. Biasanya kan waktu kuliah gitu kita banyak mengikuti kegiatan organisasi. Dan di organisasi tersebut kita banyak melaksanakan berbagai acara sebagai panitia. Nah, apakah pengalaman-pengalaman sebagai panitia itu bisa dimasukkan di dalam CV? Terima kasih. Silakan Kak Indi. Oke, Amira ya tadi nanya ya. Iya, thank you banget ya for the question. Absolutely, itu memang harus dimasukkan untuk teman-teman semua yang fresh graduate terutama. Karena itu bisa jadi parameter kita nih. Karena kenapa? Kandidat yang terbiasa untuk kerja di dalam organisasi, biasanya mereka mempunyai kritis yang lebih, pikiran kritis yang lebih tinggi, jiwa untuk bersaingnya juga lebih tinggi, jiwa untuk bangkit lagi juga lebih tinggi dan komunikasinya lebih tinggi. Jadi ada beberapa soft skill yang memang yang hanya bisa didapatkan pada saat teman-teman semua tuh join di suatu organisasi. Makanya it's really important for you guys untuk menjelaskan pengalaman organisasi teman-teman semua pada saat di bangku kuliah, terutama untuk yang fresh graduate. Tapi pada saat teman-teman semua udah kerja, cukup masukkan pengalaman teman-teman semua pada saat udah kerja di suatu organisasi. Itu aja sih. Ada pertanyaan lain nggak? Atau terjawab nggak pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak Indi. Jadi intinya itu bisa dimasukkan ya karena itu bisa dijadikan parameter gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya saja dari Kak Siti Handayani. Kak, kalau lagi interview HR-nya, nanya-nanya terkait alasan keluar dari perusahaan sebelumnya, padahal udah dikasih tahu dan kesannya malah pengen tahu. Kita harus gimana ya, Kak? Takut secara nggak sadar terjebak sama pertanyaannya. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oh, sorry. Tadi pertanyaannya seperti apa? Boleh diulangin nggak? Oke, dari Kak Siti Handayani ini bertanya, Kak, kalau lagi interview, HR-nya nanya-nanya terkait alasan keluar dari perusahaan sebelumnya, padahal udah dikasih tahu dan kesannya malah pengen tahu. Kita harus gimana ya, Kak? Takut secara nggak sadar terjebak sama pertanyaannya. Gitu. Oke, ya, I know your concern sih. Jadi mungkin takutnya jatuh menjelekkan perusahaannya. Tapi sebenarnya tadi balik lagi, biasanya itu HR akan menanyakan follow up question pada saat terjadi ambiguity di jawabannya teman-teman semua. Jadi sebisa mungkin pada saat menjawab pertanyaan itu harus clear, jangan ada ambiguity pada saat memberikan jawaban karena if there is ambiguity kita dari HR itu akan menggali lebih dalam lagi nih. Sebenarnya kenapa? Jadi harus yakin dengan jawabannya dan tadi sih jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan dan make sure harus latihan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya lagi pada interview itu teman-teman harus latihan, buat note, kira-kira belajar lagi nih, oh kemarin gue pas interview ditanya A nih, kayak gue harus belajar lagi nih, biar gue bisa mengantisipasi pertanyaan lainnya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, terima kasih Kak Andi. Jadi intinya harus yakin ya sama jawabannya dan harus latihan gitu, belajar dari Iya, interview-interview sebelumnya. iya, benar. Oke, nah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Kak Siti Handayani juga.
Kak, halo buat fresh graduate yang masih punya pengalaman kurang lebih 0 sampai 1 tahun, apakah diperbolehkan untuk melakukan negosiasi gaji? Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke, prinsipnya negosiasi gaji itu adalah hak dari semua kandidat. Cuma tadi perlu diperhatikan nih, pada saat teman-teman semua tadi negosiasi perlu diperhatikan apakah memang gaji yang ditawarkan sudah sesuai range atau belum. Kalau misalnya memang belum sesuai range, kalian bisa negosiasi lagi. Tapi biasanya kalau dalam dalam range-nya fresh graduate akan lebih sulit sih untuk melakukan negosiasi. Tapi balik lagi kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya boleh. Karena itu adalah hak semua kandidat. Oke, terima kasih, Kak Indi. Semoga menjawab ya buat Kak Siti Handayani. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Freddy Burbay gitu. Kak, untuk CV kreatif, apakah harus mendeskripsikan keterampilan lebih detail? Dan ada satu lagi, kalau CV dari Canva tapi desainnya minimalis, apakah masih bisa terdeteksi CV ATS ya? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya mungkin ini saya jawab dengan sangat general ya. Jadi sebenarnya CV yang terbaca itu adalah CV yang plain, tidak terlalu banyak warna, fontnya juga cukup font yang normal seperti Times New Roman, Calibri, jangan pakai font yang susah dibaca. Terus bisa lagi tidak terlalu banyak ornamen, baik itu warna maupun desain. Jadi sebisa mungkin, seplain mungkin CV agar bisa terbaca oleh TS. Karena biasanya kalau terdapat warna, terlalu banyak gambar, ornamen, di ATS-nya nggak terbaca. Tadi siapa ini Mas Freddy, makanya penting banget tadi ya, perlu diperhatikan. Jadi kalau sebisa mungkin minimalisir lah untuk menjelaskan, untuk menggunakan ornamen. Dan CV seyogyanya memang yang harus disampaikan adalah informasinya. Jadi sebisa mungkin harus didetailkan informasinya di dalam sebuah CV. Oke, ini saya ada pertanyaan lagi dari Siti ya. Mungkin saya langsung jawab aja. Pertanyaannya, menurut saya gini sih, teman-teman tuh juga boleh untuk reach out ke recruitersnya. Tapi balik lagi, kalau akan lebih gampang sebenarnya teman-teman pada saat melamar itu lihat dulu karir website mereka, buka juga untuk job postingnya mereka dan lain-lain. Kalau memang masih belum buka, mereka teman-teman bisa nih untuk nanya tentang posisi tersebut. Tapi kalau memang lagi nggak buka sih lebih baik nggak usah ditanyain, karena juga biasanya dari recruitersnya nggak akan merespon pertanyaan teman-teman semua. Jadi setelah teman-teman tahu baca ini lagi buka, bilang aja oh, teman-teman saya tertarik nih untuk posisi ini. Kalau saya punya pengalaman A B C D E F G dan letak CV-nya teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua shortlist kandidat pasti akan di follow up oleh recruitersnya. Balik lagi, nggak semua recruiters tuh punya willingness ya untuk membalas semua pesan di LinkedIn. Jadi pada saat teman-teman udah attach, um, saran saya let's get the rest gitu. Biar aja ntar misalnya biar Tuhan deh yang ngatur. Kalau teman-teman adalah memang best fit untuk posisi tersebut, pasti rekruter akan follow up lagi ke teman-teman semua tanpa perlu teman-teman follow up ke rekruter tersebut. Mungkin kayak gitu ya, Kak Siti. Oke, terima kasih Kak Kurniadi. Untuk jawabannya Kak Siti Handayani, semoga bisa menjawab ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oh ya Kak, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya mau bertanya nih Kak. Misalkan nih kita mau apply pekerjaan, tapi kita kan fresh graduate dan belum punya pengalaman gitu. Gimana cara agar apa ya CV kita itu dapat menonjol, gitu, dapat dilirik oleh HRD meskipun kita masih belum punya pengalaman yang banyak khususnya terkait dengan bidang yang kita apply seperti itu. Kak. Oke, oke, ini saya mungkin menjawab untuk fresh graduate ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, fresh graduate itu adalah kuncinya di akademik dan juga non-akademik kegiatannya. Jadi makanya saran saya pada saat mau kuliah, banyaknya pengalaman non-akademiknya bisa dari organisasi, magang, atau join di volunteer. Karena sekarang kegiatannya banyak banget, di mana dengan hal-hal tadi teman-teman bisa dilihat nih oleh recruiters walaupun teman-teman semua masih fresh graduate. Karena itu punya nilai tambah sendiri di mata recruiters. Nah, ini juga mungkin relate dengan pertanyaan Mira ya. Sebenarnya kalau untuk 1 sampai 2 tahun pengalaman tadi itu biasanya itu sebagai training training requirement lah. Jadi kalau training requirement teman-teman semua harus bisa untuk apa namanya lihat. Biasanya kalau misalnya 1 sampai 2 tahun pengalaman teman-teman nggak punya pengalaman, probability untuk di rejectnya akan lebih besar. Tapi bukan berarti nggak ada peluang. Jadi silakan aja didaftar tapi jangan taruh harapan di sana.
Karena kalau misalnya tadi misalnya 1 sampai 2 tahun pengalaman, tapi kita lihat nih, oh teman-teman punya pengalaman organisasi, teman-teman mungkin pernah jadi pemimpin di organisasinya, teman-teman juga pernah punya pengalaman magang, bisa jadi juga dipanggil interview sama recruitersnya. Jadi saran saya tetap boleh didaftarkan, tapi put zero expectation. Karena balik lagi tadi requirement kan harus 1 sampai 2 tahun pengalaman, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kamera dipanggil untuk ke proses selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Indi atas jawabannya. Dan mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi yang join melalui aplikasi Cakap? Saya persilahkan ya. Atau mungkin tadi yang udah bertanya, kalau misal mau memberikan feedback, boleh banget nih. Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan nih Kak. Mungkin, nah ada Kak Siti Handayani bertanya lagi, Kak, isi CV kita harus disamain dengan profil yang ada di LinkedIn. Nah itu gimana tuh Kak? Oke, kalau dari saya CV LinkedIn itu adalah sebuah CV digital. Jadi harusnya secara isi CV digital maupun CV non digital harus sama isinya. Oke, terima kasih Kandi. Oke, mungkin karena sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, mungkin kita akhiri saja buat webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Indi yang telah memberikan ilmunya dan juga waktunya buat menghadiri webinar pada malam hari ini. Semoga atas ilmu yang diberikan bisa bermanfaat buat peserta dan teman-teman yang join. Akhir kata dari saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kendala dalam webinar kali ini dan juga pihak penyelenggara. Semoga teman-teman bisa hadir di webinar yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.